Lanjut next aja. Oke, selanjutnya adalah rencana studi. Jadi apa aja sih yang perlu diperhatikan? Nah, kalau sesuai panduan itu, yang pertama, isi dari rencana studi itu adalah rencana perkuliahan dan SKS per semester. Jadi, apa aja mata kuliah yang bakal teman-teman kontrak? Di semester 1 mau kontrak apa, semester 2 mau kontrak apa, dan seterusnya. Dan jumlah SKS-nya itu berapa per semesternya? Eh, Jumlah SKS dari MK yang kalian kontrak. Nah, ini dapat diketahui dari mana? Kita bisa tahu uh, dengan cara akses website UNIF yang akan kita tuju. Cari bagian kurikulumnya dan bagian program studi mana yang akan kita ambil begitu. Nah, selanjutnya dalam rencana studi itu ada isi tentang tesis. Jadi, teman-teman ngejelasin, teman-teman tuh mau ambil topik apa untuk tesisnya, dan kenapa ambil itu gitu tuh. Nah, kalau sharing aja nih waktu saya karena saya ambil jurusan PGSD, saya lanjutnya ke pendidikan dasar. Kenapa saya ngambil pendidikan dasar? Karena selinear. Nah, kenapa pengen lanjut S2? Karena saya ingin waktu itu saya menjadi dosen, tapi nggak harus menjadi dosen, teman-teman boleh kok ke yang lain gitu ya. Nah, kenapa pengen jadi dosen? Karena saya kebetulan di SD-nya itu mengambil keminatan matematik. Nah, kondisi nilai matematik SD khususnya itu rendah. Nah, jadi saya ingin sekali S2 pendidikan dasar untuk khususnya mengulik matematik itu. Apa topik yang saya ambil? Topik yang saya ambil adalah pembagian. Kenapa pembagian? Karena di antara operasi hitung perkalian, penjumlahan, dan pengurangan, pembagian itu menurut siswa adalah yang paling sulit gitu. Terus kenapa kalau misal siswa nggak bisa pembagian? Nah, siswa SD itu kan akan dipersiapkan untuk ke jenjang berikutnya. Jadi untuk memudahkan siswa SD bisa ke jenjang berikutnya ya harus dibekali dengan kemampuan. Nah, salah satunya kemampuan bermatematika. Nah, itu alasannya. Nah, terusnya uh, berikutnya kita juga mencantumkan aktivitas di luar perkuliahan. Nah, sarannya usahakan aktivitasnya itu yang menunjang studi atau mengembangkan potensi diri gitu. Jadi jangan yang hanya sekedar main atau hobi aja, tapi emang benar-benar beralasan gitu aktivitas di luarnya. Nah, waktu saya mengambil aktivitas di luarnya itu pengabdian. Jadi rencana rencana saya akan mengabdi di semester 2. Sekarang ya berarti mengabdi ngajar di SD. Nah, karena sebelumnya saya berpengalaman dalam mengajar bimbingan belajar, bimbel gitu ya, ada trik-trik cepat. Nah, jadi aktivitas di luar perkuliahan yang akan saya ambil adalah mengabdi di SD yang mana nanti akan saya ambil datanya. Untuk memudahkan saya mengambil data tentang pembagian itu, ya saya bakal mengajarkan taktik pembagian yang saya punya, begitu. Dan ini tuh nanti bakal ditanyakan waktu wawancara. Dulu juga saya ditanyain, apa uniknya dari teknik pembagian yang kamu usulkan? Apa bedanya dengan yang lain? Seperti itu. Nanti bisa dijelaskan di rencana studi itu. Nah, selanjutnya, oh ya, atau kegiatan yang mengembangkan potensi diri. Misal teman-teman mau ikut UKM, nggak masalah. Yang penting itu kompetensi diri teman-teman bisa lebih terasa. Nah, selanjutnya ada poin studi lapangan yang biayanya di luar tanggungan LPDP. Itu jika ada. Biasanya mungkin yang jurusannya banyak prakteknya mungkin ya, begitu. Nah, kalau saya kebetulan nggak ada, jadi di rencana studi tersebut saya jelaskan bahwa saya tidak mengikuti studi lapangan yang biayanya di luar tanggungan LPDP. Nah, untuk rencana studi itu tidak ada format khusus, hanya ada rambu-rambu seperti di atas. Jadi pastikan rencana studi teman-teman itu memuat poin-poin yang diminta di buku panduan. Oke, Mbak, boleh next. Nah, ini kebetulan punya saya contoh penyajian komponen di rencana studi. Jadi, di dalam rencana studi, untuk yang mata kuliah yang akan saya kontrak ada di tabel yang 1, 2, 3, 4. 1 itu maksudnya semester 1, 2, 3, 4. Nah, itu mata kuliah yang saya ambil. Ada SKS-nya per tiap mata kuliah dan ada jumlah SKS tiap semester. Sesuai ya dengan yang diminta di panduan tadi. Sama saya cantumkan juga timeline. Jadi semester dan tahunnya seperti yang di tabel yang bawah itu.
Jadi ini kenapa saya buat seperti ini untuk memudahkan membaca gitu. Jadi komponen rencana studinya juga bukan hanya tulisan saja tapi ada tabel gitu. Selanjutnya Mbak, next. Nah, ada proposal studi. Nah, jadi di proposal studi ini harus memuat justifikasi rasional pemilihan bidang studi, perguruan tinggi, area disiplin keilmuan, dan relevansi terhadap kebutuhan institusi asal maupun pembangunan nasional. Nah, kalau saya membuatnya dulu itu saya bikin jadi 4 poin. Yang pertama latar belakang. Jadi di dalam latar belakang itu saya tuliskan alasan kenapa saya ingin daftar LPDP, dan kenapa kamu merasa penting untuk lanjut S2? Tadi sudah saya ceritakan, itu juga saya cantumkan di latar belakang. Nah, di latar belakang itu saya juga cantumkan kegiatan S1 saya itu seperti apa, karena itu menjadi alasan untuk saya melanjutkan ke jenjang S2. Jadi diceritakan kayak sejarah saya alumni bidik misi, jadi saya ceritakan kalau saya S1 itu dengan bidik misi, dan saya juga ingin S2 gitu. Nah, makanya saya mengambil LPDP gitu. Terus yang kedua itu justifikasi rasional. Jadi alasannya memilih prodi dan kenapa memilih UNIF. Nah, saya memilih Universitas Pendidikan Indonesia waktu itu. Kenapa? Karena yang pertama, Universitas Pendidikan pertama di Indonesia. Yang kedua, sudah terakreditasi A untuk program studi pendidikan dasarnya. Dan yang ketiga, kebetulan saya dari semester 6 hingga saat ini membantu Direktur UPI Kampus Serang. Nah, itu setara dengan dekan. Jadi, UPI itu kan mempunyai kampus daerah. Nah, ada yang di Serang. Kebetulan saya kuliah di sana dan saya diminta membantu Direktur UPI Kampus Serang. Nah, karena saya membantu Direktur, jadi saya sudah mengetahui atmosfer UPI itu seperti apa gitu. Saya juga beberapa kali, sering kali ya diajak ke UPI Bandung gitu. Jadi rasionalisasi saya memilih UPI itu ya karena sebelumnya saya sudah mengetahui lebih banyak universitas UPI daripada univ yang lain begitu. Nah, di sini itu kita boleh memilih 3 universitas. Saran saya, pilih yang pertama itu yang emang benar-benar teman-teman ingin masuki. Yang kedua dan yang ketiga, pilih yang emang teman-teman kira-kira peluangnya besar untuk masuk di univ tersebut. Dan univ tersebut masuk ke list LPDP. Nah, itu yang penting. Nah, itu. Selanjutnya itu relevansi. Jadi kaitannya prodi yang diambil dengan kebutuhan institusi. Nah, kebutuhan institusi itu apabila teman-teman bekerja di institusi. Nah, saya kan bekerja tapi sebagai apa ya, bukan pegawai tetap gitu. Jadi saya lebih memasukkan di proposal studi saya itu relevansi dengan pembangunan nasional. Nah, apa relevansinya? Ya karena SD itu adalah fondasi. Jadi emang benar-benar harus dibekali karena dari SD yang kuat itu, yang matang itu kan bisa ke jenjang berikutnya dan nanti bakal melahirkan berbagai lulusan, berbagai pekerjaan yang mana nanti akan berkontribusi untuk Indonesia begitu. Kalau saya ngisinya seperti itu di relevansi. Nah, untuk bagian terakhir adalah penutup. Jadi di bagian penutup kayak besar harapan saya diterima menjadi awarda LPDP seperti itu, dan permohonan maaf apabila mungkin di proposal studi itu terdapat kata-kata yang kurang berkenan gitu, dan ucapan terima kasih. Begitu untuk yang di bagian penutupnya. Nah, ini hanya share dari saya, nggak harus isinya latar belakang, justifikasi rasional, relevansi, dan penutup saja. Boleh teman-teman kembangkan. Yang penting dalam proposal studi itu ya meyakinkan bahwa teman-teman itu layak menjadi awardee gitu. Karena memang tidak ada format khusus, hanya ada rambu-rambu, jadi teman-teman boleh mengkreasikan sendiri isinya. Yang penting memuat poin-poin yang memang ada di panduan. Seperti itu. Next, boleh Mbak? Ya, selanjutnya proposal penelitian ini khusus untuk doktoral ya. Nah, karena saya masih S2 sekarang ya, belum doktoral, jadi tidak begitu tahu banyak, tapi kalau berdasarkan panduan itu, isinya itu meliputi komponen-komponen ini, kayak judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pelogisan, metode dan desain, signifikansi atau manfaat, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Nah, saya yakin bagi teman-teman yang mau lanjutin ke doktoral, pasti udah paham banget lah dengan penelitian, karena kan sebelumnya udah tesis ya untuk menyelesaikan S2-nya gitu. Jadi,
Tinggal menyusun proposal penelitian yang memang logis dan itu penelitian itu tuh layak untuk direalisasikan gitu tuh. Oke, next Mbak. Ya, terus ada tips penyusunan dokumen dari kita. Yang pertama itu simpan dokumen elektronik dalam satu folder dengan format PDF. Jadi kayak ijazah, KTP, transkrip nilai, sertifikat TOEFL, dan selanjutnya itu format PDF. Tapi ada satu format yang bentuknya JPEG, yaitu foto. Jadi di user LPDP itu kita nanti mengupload foto biar tercantum di kartu pendaftaran. Nah, jadi boleh disimpan dalam format JPEG. Nah, begitu. Selanjutnya, simpan dokumen cetak pada map khusus. Jadi teman-teman tuh siapin khusus buat daftar LPDP gitu. Karena nanti yang lolos, kalau misal kita lolos sampai tahap wawancara, dokumen itu akan diverifikasi. Jadi dokumen yang kita input sekarang, untuk waktu itu kan saya karena masih belum pandemi, ada SBK ya, seleksi berbasis komputer, itu kita tidak membawa dokumen. Tidak membawa dokumen yang kita input saat administrasi. Tapi dokumen itu dibawa saat kita akan wawancara untuk diverifikasi. Nanti dokumen yang kayak surat pernyataan itu akan distempel oleh LPDP. Nah, di mana surat itu akan kita kirimkan kembali ke LPDP setelah kita diterima di universitas. Jadi teman-teman tuh harus simpen baik-baik dan harus segera di-scan dokumen itu. Nah, untuk antisipasi boleh teman-teman copy biar ada 2 file gitu ya. Jadi di-scan dulu terus di-print ulang biar warna itu akan lebih bagus gitu ya. Nah, terus dokumennya juga disusun untuk yang selanjutnya disusun sesuai jadi yang di elektronik, yang di folder di laptop itu kita susun sesuai yang cetaknya kita sesuaikan dengan yang kita susun di laptop begitu. Jadi di laptop kasih aja misal 1 KTP, 2. Nah, kalau pakai 1 2 kan dia akan urut. Karena kalau pakai huruf kan dia akan urut sesuai abjad, tapi kalau pakai angka dia akan urut sesuai angka. Nah, dokumen yang sudah diurutkan di folder yang di laptop disusun kembali hardnya ke map begitu. Jadi biar enak kita ngeceknya ini udah belum. Jadi disesuaikan. Jadi biar sama urutannya antara yang di laptop dengan yang hardnya. Dan biar lebih bagus lagi boleh dikasih sticky note gitu ya, pakai nomor. Jadi untuk pembatas berkas antara berkas satu dengan berkas lainnya.